Pengobatan kanker konvensional biasanya dengan cara radioterapi, kemoterapi, operasi, dan lain-lain. Karena banyaknya efek samping, pasien pun menjadi lebih menderita. Kemoterapi intervensi dengan panduan alat pencitraan medis seperti DSA, menggunakan kateter khusus, kawat pemandu, dan lain-lain. Alat presisi dimasukkan ke dalam tubuh untuk secara langsung menargetkan arteri pemasok darah ke lesi. Konsentrasi obat yang disalurkan melalui kateter belasan kali lipat lebih tinggi dibandingkan kemoterapi intervena konvensional, bahkan hingga puluhan kali lipat. Dengan peningkatan efektivitas pengobatan, maka efek samping sistemik obat juga akan berkurang. Pengobatan embolisasi intervensi yaitu dengan perspektif DSA, jarum kateter ditusukkan, lalu kateter dimasukkan ke dalam pembuluh darah lesi. Dengan menyuntikkan agen emboli seperti kumparan pegas, partikel PVA, mikrosfer, spons gelatin, dan lain-lain ke pembuluh darah target melalui kateter, maka aliran darah akan terhalang, pasukan nutrisi ke tumor akan terblokir, lalu tercapailah tujuan pengecilan tumor atau nekrosis tumor. Dalam pengobatan kanker, intervensi dan embolisasi seringkali digabungkan. Melalui intervensi, obat kemoterapi dikirim ke lokasi tumor secara bertarget untuk membunuh sel tumor. Secara bersamaan melalui embolisasi, pembuluh darah pemasok tumor akan diblokir, menyebabkan jaringan tumor kekurangan darah dan oksigen. Dengan begini, efektivitas pengobatan pun akan meningkat. Intervensi digolongkan menjadi intervensi vaskular dan non-vaskular. Metode intervensi vaskular berdasarkan pada perbedaan prinsip pengoperasian. Juga dibagi menjadi embolisasi intervensi, kemoterapi intervensi, dan kemoembolisasi intervensi. Karena presisi, minim luka, dan efek samping, maka ini menjadi prosedur penting pengobatan kanker. Operasi konvensional membutuhkan sayatan besar, menyebabkan luka yang lebih besar dan nyeri pasca operasi. Pengoperasian intervensi hanya melalui sayatan 1-2 mm, luka kecil, nyeri ringan pasca tindakan. Operasi konvensional membutuhkan anestesi total. Ini bisa menyebabkan mual, muntah, dan efek samping lainnya. Intervensi menggunakan anestesi lokal. Pasien tidak akan mengalami gejala nyeri yang signifikan. Pasca operasi, pasien membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Sementara intervensi mampu mencapai lesi secara akurat di bawah pemantauan alat pencitraan medis, sehingga dapat mencapai pengobatan yang presisi. Pasca operasi konvensional mungkin muncul berbagai komplikasi seperti infeksi, pendarahan, trombosit, dan lain-lain. Sedangkan intervensi memiliki tingkat komplikasi yang lebih rendah, sehingga pemulihan pasien menjadi lebih cepat. Intervensi banyak diterapkan pada kanker paru, kanker hati, kanker payudara, kanker pankreas, kanker adrenal, kanker tiroid, kanker prostat, dan lain-lain. Intervensi cocok untuk pengobatan untuk tumor padat. Drug-eluting beads atau TACE dengan berlandaskan prinsip intervensi konvensional, metode ini lebih meningkatkan efek kuratif, menggabungkan fungsi embolisasi dan pemuatan obat. Drug-eluting beads telah digunakan secara klinis di Eropa dan Amerika selama 20 tahun dengan tingkat keamanan yang tinggi, yaitu mikrosfer yang terbuat dari bahan seperti polimer atau keramik. Diameter umumnya antara 50-1200 mikrometer. Mikrosfer ini memiliki sifat suspensi dan penyerapan yang baik, dapat dikompresi sehingga menjadikannya agen emboli yang baik dan mewujudkan fungsi pemuatan obat. Dapat menyerap obat anti kanker dan melepaskan obat dari dalam tumor dengan konsentrasi tinggi dalam waktu lama. Pertama, obat anti tumor dimasukkan ke dalam mikrosfer. Dengan panduan alat pencitraan medis, sebuah kateter dimasukkan untuk mengarahkan mikrosfer yang mengandung obat ke dalam arteri penyuplai darah tumor. Berat jenis mikrosfer yang sama dengan darah mampu membuatnya melayang di dalam pembuluh darah dan bergerak maju untuk mengembolisasi pembuluh darah tumor seiring dengan aliran darah. Obat yang dibawa oleh mikrosfer akan terus dilepaskan di dalam tumor selama lebih dari 1 bulan, sepenuhnya melakukan kontak dengan sel tumor secara efektif dan membunuhnya. Dalam kondisi kekurangan oksigen dan darah, tumor terpapar obat anti kanker untuk waktu yang lama dan secara bertahap mengalami apoptosis dan nekrosis. Dibandingkan dengan kemoterapi sistemik dan intervensi konvensional, metode drug-eluting beads atau TACE lebih bertarget dan bisa secara efektif mengirim obat ke lokasi tumor yang ditargetkan. Mikrosfer adalah agen emboli permanen, mengatasi kekurangan agen emboli intervensi konvensional yang mungkin dapat hanyut atau mencair seiring waktu. Seluruh obat yang dimuat mikrosfer akan dilepaskan dalam waktu lama.
Obat anti kanker bisa terus dilepaskan hingga lebih dari 1 bulan, sehingga efek obatnya dapat bertahan dengan sangat lama. Di saat yang sama, konsentrasi obat tumor lokal sangat tinggi, sedangkan konsentrasi obat tumor sistemik lebih rendah, minim efek samping, aman, dan dapat diandalkan. Saint Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou merupakan rumah sakit khusus spesialis pengobatan kanker. Rumah sakit ini di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan Tiongkok dan memperoleh akreditasi JCI dari Amerika Serikat. Memiliki 18 teknologi pengobatan kanker minimal invasif yang canggih secara internasional dan tim MDT yang profesional untuk memberikan harapan baru bagi pasien kanker. Saint Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou selalu berpegang pada prinsip pelayanan berpusat pada pasien, memberikan layanan medis berkualitas tinggi kepada setiap pasien, serta melawan kanker bersama dengan semua pasien.